Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 dengan saya Stefani Unike dan rekan saya. Syafitri Nurfiza, kami akan menjelaskan tentang strategi pengembangan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Strategi pengembangan SIA. Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa SIA itu dikembangkan. Yang pertama, permintaan pengembangan ada banyak sehingga proyek menumpuk selama bertahun-tahun. Yang kedua, para pengguna merasa bahwa SIA baru tidak memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, pengembangan berlangsung sangat lama sehingga sistem tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, para pengguna tidak mampu mengspesifikasikan kebutuhan mereka karena mereka tidak mengetahui hal yang sebenarnya mereka butuhkan. Dan yang terakhir itu, perubahan sulit dibuat setelah persyaratan dibekukan. Ada beberapa cara untuk mendapatkan sebuah sistem informasi. Yang pertama, membeli perangkat lunak. Yang kedua, mengembangkan perangkat lunak secara in-house. Dan yang ketiga, membayar sebuah perusahaan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem tersebut. Masuk ke pembahasan pertama. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan dalam proses pembelian perangkat lunak. Yang pertama itu, memilih vendor. Pada perangkat keras, layanan pemeliharaan dan keputusan sumber daya CIA dapat dibuat secara independen untuk menciptakan atau membeli perangkat lunak. Vendor dipilih berdasarkan masukan dari konferensi, majalah industri, internet, dan buku telepon. Pemilihan harus dilakukan secara cermat karena vendor dengan sedikit pengalaman, modal yang tidak cukup, maka akan mengakibatkan produk yang buruk dan menghilangnya dari bisnis. Yang kedua, memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan yang membeli sistem yang besar mengirim vendor dengan permintaan untuk sebuah proposal, meminta para vendor untuk mengajukan sebuah sistem yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Proposal terbaik akan diperiksa untuk memverifikasi bahwa persyaratan perusahaan tersebut telah dipenuhi. Dan yang terakhir, mengevaluasi proposal dan sebuah sistem. Proposal akan dieliminasi apabila proposal kekurangan informasi penting ataupun proposal ambigu. Proposal yang lulus penyaringan awal dicocokkan dengan persyaratan sistem. Para vendor puncak diundang untuk mendemonstrasikan sistem mereka menggunakan data yang diberikan perusahaan tersebut. Berikutnya tahapan kedua, pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi in-house. Organisasi yang mengembangkan perangkat lunak yang dibuat khusus ketika melakukannya akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Nah, dalam pengembangan ini ada dua item yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir, di mana komputasi pengguna akhir atau End User Computing atau UZ, pengembangan penggunaan dan pengendalian terus-menerus atas sistem informasi berbasis informatika komputer oleh para pengguna. Dan yang kedua, mengelola serta mengendalikan komputasi pengguna akhir. Organisasi bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan EUC. Cara terbaik untuk mengatasi masalah yang signifikan itu yaitu dengan cara menyediakan paduan dan standar yang cukup untuk mengendalikan sistem tersebut. Yang ketiga, pengalidayaan sistem. Pengalidayaan adalah memperkerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengelolaan data organisasi. Pada mulanya, pengalidayaan diadakan untuk aplikasi terstandarisasi seperti penggajian dan akuntansi atau oleh perusahaan yang ingin memasukkan kas yang berasal dari penjualan perangkat kerasnya. Tahapan selanjutnya itu ada manajemen proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis adalah sebuah pendekatan drastis yang dilakukan sekali untuk meningkatkan dan mengotomatiskan proses bisnis. Dengan peningkatan lebih jauh, BPR telah berubah menjadi manajemen proses bisnis yang merupakan sebuah pendekatan sistematis secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis sebuah organisasi. Kemudian, BPM sendiri adalah sebuah peningkatan proses bisnis yang lebih bertahap dan berkelanjutan yang dimungkinkan oleh teknologi. Beberapa prinsip penting yang mendasari BPM adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses bisnis dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. Kemudian yang kedua, proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung. Yang ketiga, proses bisnis haruslah cekatan. Dan yang terakhir, proses bisnis haruslah selaras dengan strategi dan kebutuhan keorganisasian. Selanjutnya, ada pengendalian internal dalam sebuah sistem manajemen proses bisnis atau BPMS.
Nah, sebuah BPMS dapat meningkatkan pengendalian internal. Dalam sistem berbasis peristiwa atau kebalikan dari berbasis proses, para pengguna diberi akses hanya untuk jenis-jenis aktivitas tertentu. Pemisahan tugas dapat juga ditingkatkan dalam sebuah BPMS. Pengendalian aplikasi juga diperkuat oleh BPMS. Manfaat pengendalian BPMS lain adalah jejak audit melekatnya. Pemisahan tugas dapat juga ditingkatkan dalam sebuah BPMS. Pengendalian aplikasi juga diperkuat oleh BPMS. Sistem manajemen proses bisnis menggunakan aturan bisnis perusahaan, memutuskan jenis tindakan yang harus dilakukan, dan meneruskan tugas ke daftar tugas orang yang tepat. Selanjutnya ada prototyping. Prototyping merupakan pendekatan desain sistem yang berada dalam suatu model kerja disederhanakan yang sedang dikembangkan. Sebuah prototype dikembangkan menggunakan 4 langkah. Yang pertama adalah menemui para pengguna untuk menyetujui ukuran cakupan sistem, lalu memutuskan hal yang harus disertakan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sebuah prototipe awal. Yang ketiga, para pengembang menggunakan umpan balik untuk memodifikasi sistem kepada pengguna. Kemudian yang terakhir, menggunakan sistem tersebut. Prototyping digunakan ketika ada tingkat kepastian yang tinggi, tidak jelas pertanyaan apa yang ditanyakan. SIA tidak dapat dengan jelas divisualisasikan atau ada kemungkinan tinggi untuk gagal. Kemudian yang terakhir adalah rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Rekayasa perangkat lunak dibantu merupakan sebuah paket alat-alat terintegrasi yang digunakan oleh para pendesain ahli untuk membantu merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan memelihara sistem informasi. Nah, alat-alat CAS ini menyediakan sejumlah keuntungan penting, seperti peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas program, penghematan biaya, peningkatan prosedur pengendalian, dan dokumentasi yang disederhanakan. Tentu ada juga beberapa masalah yang lebih serius dengan teknologi CAS, meliputi inkompatibilitas, biaya, dan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Demikianlah pemaparan materi yang kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat paham dan mengerti apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.